sebagai kuasa hukum juga kecewa ya. Dan sebenarnya kami memohon untuk diberikan kesempatan 1 hari untuk menemani ayahnya. Bagaimana izin itu berubah menjadi 1 jam ya. Kami sudah berusaha. Saat itu kami memang tidak memantau berapa lama Sudirman ada di luar. Kalau saya tahu dari awal bahwa itu hanya 1 jam, mungkin saya akan protes kepada Kalapas, karena ini adalah kedukaan ditinggal orang tua untuk selama-lamanya. Saya dipanggil ke Mabes Polri, Pak, Jakarta Selatan ya, Pak. Itu sebelum sidang PK, Pak. Sebelum sidang PK. Kita mempertegas aja, berarti saksi-saksi yang dihadirkan di sidang PK itu bukan saksi buatan, bukan saksi yang diada-adakan. Karena apa? Jauh sebelum Pak Ismail dihadirkan di sidang PK sebagai saksi, justru sudah dipanggil dulu, dimintai keterangan oleh Bareskrim tuh. Gitu. Kita sudah melihat, mengamati bagaimana sepak terjang dari Kang Deddy terhadap masalah-masalah hukum untuk rakyat-rakyat yang miskin. Meskipun kita tidak minta, beliau tadi sudah juga menyatakan akan terus berjuang untuk itu. Oleh karena itu, setuju nggak teman-teman semuanya kalau kita angkat beliau ini sebagai anggota kehormatan Pradi? Jadi sebagai simbolis, Yakub akan serahkan Sudirman berduka oleh karena ditinggal kematian dari ibunda tercinta. Tentu ini adalah suasana yang tidak mudah bagi Sudirman. 8 tahun tidak bersama-sama dengan ibunda ya, tersayang. Lalu selama sidang PK kemarin beberapa bulan yang lalu, hampir setiap hari saya selaku kuasa hukum dari Sudirman juga bertemu dengan ibu dari Sudirman ini, dan dia sangat mengharapkan kebebasan dari Sudirman. Rupanya Tuhan berkehendak lain. Ibunda tidak sempat melihat kebebasan dari Sudirman. Tentu hal ini memilukan buat kita semua.
Bayangkan kita sebagai orang tua, ya, kalau melihat peristiwa yang menimpa Sudirman, tentu ini akan memilukan bagi kita semua. Ya. Ibunda begitu mengharapkan Sudirman untuk bebas. 2 hari menjelang kematian dari Ibunda Sudirman berencana ingin menengok dari Sudirman. Tidak kesampaian rupanya Ibunda datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kesambi Cirebon. Ibunda lebih dahulu menghadap Sang Khalik Pencipta. Saudara-saudara sekalian pencinta keadilan, ya, tentu berita peristiwa Sudirman ini begitu memilukan buat kita. Ya. Saya yakin, ya, bahwa Sudirman kuat dan tabah, ya, menghadapi akan duka cita yang sedang dialami. Belum 7 hari, tahlilan belum selesai, air mata belum kering. Sudirman hanya beberapa saat, 1 jam diizinkan. Ya. Sebenarnya kami memohon untuk diberikan kesempatan 1 hari untuk menemani ayahnya. Ya. Tapi entah gimana, ya, izin itu berubah menjadi 1 jam. Ya. Ya, saya rasa berterima kasih juga lah atas kesempatan yang diberikan oleh Kalapas dan pihak lapas. Walaupun kami sebagai kuasa hukum juga kecewa, ya, dengan apa yang disampaikan, ya. Wamenko Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Profesor Dr. Otto Hasibuan sudah membantu di depan saya. Kebetulan saya lagi bersama-sama dengan beliau di Bali. Kami Rakernas Pradi bersama dengan Kang Deddy Mulyadi juga, kami lagi di Bali waktu saat peristiwa ini terjadi. Kami sudah berusaha untuk mengupayakan yang terbaik, ya. Saat itu kami memang tidak memantau berapa lama Sudirman ada di luar, ya. Kalau saya tahu dari awal bahwa itu hanya 1 jam, mungkin saya akan protes kepada Kalapas, saya akan protes kepada teman-teman yang di sana, karena ini adalah kedukaan ditinggal orang tua untuk selama-lamanya. Ya. Saudara-saudara sekalian, sambil menantikan putusan PK yang kami harap seharusnya Desember ini harusnya sudah keluar, ya. Karena 90 hari dari peristiwa peninjauan kembali ini harusnya sudah jatuh tempo di bulan Desember ini. Kami memohon kiranya Sudirman cepat untuk diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan terpidana yang lain untuk dapat keadilan. Dan tentunya kita sangat bersimpati kepada Sudirman, ya. Sudirman, kuatkan hatimu, mudah-mudahan tidak lama lagi, ya, Sudirman akan keluar dari lapas untuk bebas, tanpa tangan harus diborgol, tanpa harus dikawal oleh tim pengamanan dari kepolisian, tanpa harus diawasi. Saya yakin bahwa kebebasan ini masih berpihak kepada Sudirman. Sabar Sudirman, waktunya akan segera tiba. Ya, kami tim hukum dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi, ya, bersama dengan Kang Deddy, bersama dengan Profesor Dr. Otto Hasibuan masih tetap mengawal kasus ini. Nggak usah khawatir. Banyak netizen bertanya, ya, di mana Bang Otto setelah terpilih menjadi Wamenkum, ya, Wamenko, ya, Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di mana Kang Deddy setelah terpilih menjadi gubernur. Kami tetap mengawal, walaupun yang memutuskan ini bukan kami, ya, bukan juga Bang Otto Hasibuan, bukan juga Kang Deddy Mulyadi, karena itu adalah mereka ada di eksekutif, ya, bahwa itu adalah ranah di luar eksekutif, ya. Bapak-bapak ini tentu mengawal dari pemerintahan, ya, bahwa penegakan hukum harus berjalan dengan seadil-adilnya, tidak kita intervensi. Ya, tetapi dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan, tentu bapak-bapak ini bersama dengan kami tim hukum akan terus mengawal. Jadi percayalah bahwa kami tetap mengawal, kami tetap melanjutkan pembelaan kami kepada
Sudirman, dan 6 terpidana lain yang masih ada di Lapas Kesambi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan segera bebas. Sekali lagi Sudirman, kami turut berduka cita, kami bersimpati, berempati kepada Sudirman. Ya, apa yang Sudirman rasakan juga kami rasakan. Semoga Sudirman kuat menghadapi ini dan song-songlah kebebasan bagi Sudirman yang tidak akan lama lagi. Salam keadilan. Kita sudah melihat, mengamati bagaimana sepak terjang dari Kang Deddy terhadap masalah-masalah hukum untuk rakyat-rakyat yang miskin. Jadi saya tidak bohong, saya kagum sekali membuka akses to justice, akses kepada keadilan sebagaimana oleh Kang Deddy sampaikan itu. Meskipun kita tidak minta, beliau tadi sudah juga menyatakan akan terus berjuang untuk itu. Oleh karena itu, di anggaran dasar kita kan memiliki beberapa hal. Kita punya keanggotaan. Dan kita juga mengatur tentang anggota kehormatan. Mumpung di Rakernas di sini. Setuju nggak teman-teman semuanya? Kalau kita anggap beliau ini sebagai anggota kehormatan Pradi. Setuju? Bagaimana teman DPN? Mudah-mudahan Kang Deddy, kami mohon bahwa agar Kang Deddy berkenan untuk bersedia menjadi anggota kehormatan Pradi dan berjuang bersama-sama kami untuk menegakkan keadilan ajasi, penegak ajasi di muka bumi ini. Dan kebetulan Kang Deddy menjadi gubernur, kita akan serahkan malam ini atau bagaimana teman-teman semuanya? Sekarang saja, langsung saja ya. Oleh karena itu Kang Deddy sebagai simbolis, Yakub akan serahkan. Saya tidak akan buka kantor pengacara, tenang aja. Jadi ini memang sesuai dengan gradasi Kang Deddy. Salah satu anggota kehormatan kita itu adalah Sultan Hamengkubuwono. Yang kedua adalah Kang Deddy. Ini hanya dua anggota kehormatan kita selama Pradi berdiri, Kang Deddy. Jadi kehormatan buat Pradi, terima kasih. Saya juga kehormatan, Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman Pradi bahwa rakyat Indonesia hari ini melihat di balik glamornya para pengacara, ternyata pengacara memiliki hati yang sangat mulia. Mau membela kaum lemah, karena itulah tuntutan pengacara. Saya ini suka mikir. Saya bilang teman-teman bolak-balik ke tempat saya, bolak-balik ke tempat saya, ongkosnya dari mana? Saya pernah suatu saat Pak Jutek kirim nomor rekening, saya kirim. Tidak Pak Didi, uang saya sudah cukup untuk kehidupan saya. Itulah Pak Jutek berkata begitu. Saya nggak tahu kalau dibalik itu dia pinjam ke orang. Kang Deddy sungguh ganteng sekali dengan pakai baju ini. Begitu ya, dengan jaketnya ini ganteng kan? Kalau gitu saya foto dan makan ini sama-sama. Ayo ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bareskrim yang terus-menerus menggali kesaksian, terus menggali sebetulnya peristiwa ini betul tidak peristiwa yang sudah inkrah atau memang ada peristiwa yang direkayasa. Karena apa dipanggilnya Pak Purnomo itu? Pak Purnomo adalah saksi yang melihat terjadinya peristiwa kecelakaan. Sementara yang lainnya yang pernah dihadirkan, dimintai keterangan, yaitu saya juga diantaranya. Apa sih yang terjadi di 2016? Jadi alhamdulillah terima kasih kepada Bareskrim yang terus-menerus menggali kesaksian, termasuk saksi-saksi yang tidak dihadirkan di 2016 seperti Bu Nining, tidak dihadirkan di PK saksi kesaksian PK 2024, tetapi dipanggil oleh Bareskrim. Artinya Bareskrim juga menanggapi laporannya Pak Jutek Bomsu selaku ketua tim terhadap terlapor Bapak Rudiana dengan 5 pasal yang disangkakan dan terus menggali, mencari, terus meminta keterangan sehingga akan terjawab sebetulnya ini peristiwanya peristiwa apa. Jadi gitu sih. Pak Purnomo itu yang informasinya kemenangan itu ya? Ya, waktu peristiwa itu terjadi, Pak Purnomo itu akan bertunangan. Nah, ketika pulang lewat jalur situ. Itu sih informasi yang disampaikan di PK, sidang PK waktu itu. Oke, Bu. Kalau tidak salah Pak Purnomo juga datang sama orang tuanya ya, sama bapaknya kalau tidak salah tadi. Iya, karena waktu itu juga
di persidangan juga Pak Purnama waktu itu berboncengan dengan ayahnya. Ayahnya ada kemungkinan dipanggil juga di Baris Krim nggak, Bu? Info yang dapat kira-kira. Saya belum dapat informasinya apakah memang sudah dipanggil atau enggak. Pak Ismail, saya ingin tahu kalau Pak Ismail dulu sempat jadi saksi, sebetulnya gimana itu ceritanya bisa menjadi saksi dari kasus Pina Cirebon? Awal mulanya itu saya ngeliat film itu Pak, 7 hari Pina di YouTube. Saya lihat terus berulang kali ada kesamaan gitu. Yang dia udah melihat itu saya berinisiatif. Kesamaan apanya? Maksudnya kesamaan lokasinya. Lokasinya, Bu. Lokasinya. Bukan kesamaan ceritanya? Bukan, lokasinya gitu. Lokasinya tuh di Jembatan Layang Talun, Bu. Gitu. Nah, kok istilahnya yang saya lihat tuh kecelakaan, Pak. Kok di film tuh beda gitu. Gitu. Oh, jadi waktu itu ada semacam pemberontakan lah kira-kira Ya, begitu. gitu. Karena kalau Pak Ismail melihat malam itu kecelakaan, tapi kemudian di film ternyata menjadi pembunuhan, kan kira-kira begitu ya? Iya. Ya. Dan saya mau bersaksi itu kenapa di tahun 2024? Memang di 2016 saya nggak tahu, Pak. Karena kan yang saya pikir ya, Pak, yang namanya kecelakaan dianggapnya kan ya biasa ya, ya gitu. Dan saya kejadiannya kan di Cirebon, saya di Bekasi, nggak tahu, Pak. Begitu. Dan memang dulu beritanya memang tidak viral. Dulu tuh tidak viral. Iya. Iya. Ya, Bu. Untuk Cirebonnya aja memang koran lokalnya aja dulu tuh tidak luar biasa. Itu, Jadi Pak. kalau ada yang ngomong 2016 juga sudah viral, enggak viral. Karena waktu itu ada yang saya dapat informasinya, justru wartawan Jakarta juga tidak meliput berita ini secara luar biasa. Jadi dulu tidak viral. Kan kadang-kadang begini Pak Ismail, orang-orang untuk menjadi saksi atau berhadapan dengan hukum katakanlah begitu kan agak mikir-mikir. Karena kan asumsinya sudah aneh, sudah liar gitu kan. Nah tiba-tiba kemudian pada saat itu Pak Debi meminta Pak Ismail untuk menjadi saksi dan mengiyakan. Itu suasana hati Pak Ismail ketika itu seperti apa sih? Ya kalau suasana sih sebenarnya kan gini, Pak. Satu panggilan hati dan bicara kemanusiaan, Pak. Karena apa? Kemanusiaan itu di atas segala-galanya, Pak. Yang saya berkeyakinan kalau yang misalnya 7 terpidana dan yang 1 yang bebas akan tahu itu berkeyakinan saya enggak Bersalah. Jadi Pak Ismail waktu itu meyakini sebenarnya itu kecelakaan, kenapa jadi pembunuhan iya dia? gitu, Bu. Itu yang Karena saya Pak Ismail melihat peristiwa di malam itu sebetulnya. itu Pak. Oke Pak Ismail, saya juga dengar bahwa Pak Ismail itu sempat dipanggil Bareskrim Polri. Saya ingin tahu lebih detail ceritanya seperti apa, apakah betul sempat dipanggil atau Bareskrim atau bagaimana? Saya dipanggil ke Mabes Polri, Pak. Jakarta Selatan ya, Pak. Itu sebelum sidang PK, Pak. Sebelum sidang PK saya dipanggil. Itu pertama tuh yang dipanggil pertama Padi. Terus seminggu kemudian saya Padi Kudus, Pak. Tuh, seminggu kemudian saya panggil ke Mabes dimintai keterangan. Alhamdulillah lancar. Gitu. Berarti ini ya Pak ya, yang mempertegas aja, berarti saksi-saksi yang dihadirkan di sidang PK itu bukan saksi buatan, bukan saksi yang diada-adakan. Bukan, karena apa? Jauh sebelum Pak Ismail dihadirkan di sidang PK sebagai saksi, justru sudah dipanggil dulu, dimintai keterangan oleh Bareskrim tuh. Gitu. Nah, baru setelah itu barulah ini untuk menepis asumsi bahwa itu saksi kan yang dibuat diada-adakan. Justru Pak Ismail bersaksi setelah dimintai keterangannya oleh Bareskrim. Ya mudah-mudahan ini jadi informasi yang bisa dipahami ya. Jadi bukan saksi yang dibuat-buat diada-adakan, justru Pak Ismail bersaksi jauh sebelum sidang PK. Iya. Memberikan keterangan di Bareskrim. Nah Pak Ismail, saya juga ingin detail. Masih ingat nggak berapa pertanyaan yang diajukan penyidik di Bareskrim ke Pak Ismail ketika itu? Kurang lebih itu banyak ya, Pak. Pokoknya saya sekitar berapa? Ya, banyak berapa? Gitu. Dan diperiksa juga lama, Pak. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 10 pagi sampai jam 8-an 10 malam. 10 pagi sampai jam 8 malam.
lama juga ya. Tapi berarti baik Pak. Gitu jadi nyanyi itu Nyantai. Saya dikasih kopi Dikasih Pak. kopi, Iya. dikasih cemilan. Sama. Familiar nanyanya Iya. juga ya. Ya, itu didampingi sama pengacara gitu. Jadi Oh. santai nggak tegang Pak. Walaupun saya baru pertama kali ya Pak. Gitu. Ketika Pak Ismail dipanggil ke Barreskrim Polri, Pak Ismail didampingi pengacara. Dampingi Pak. Saya ingin lebih detail, siapa saja yang mendampingi Pak Ada Ismail? Pak Kartiko, ada Pak Randy, ada Mbak Putri, ada Mbak Amel. Ya dari Terus, Pradi ya, dari Pradi. ada Mbak Pak Vipo gitu. Itu. Oh didampingi hampir 6 kuasa hukum lah, 6 orang kuasa Iya. hukum lah. Ya saya kira didampingi satu kuasa hukum aja tenang ya, Iya Pak. apalagi 6 gitu kan, Iya. luar biasa. Itu emang saya baru pertama kali Pak, emang agak gugup. Dingin banget Pak sayanya. Benar, benar. Saya juga ngerasain itu. Saya dulu waktu nganter istri kan saya nggak kebagian di dalam ya, kebagiannya di luar aja udah dingin, apalagi di dalam. Gini. Dan kemarin Purnomo Pak, anak kakak saya dipanggil tuh tanggal 5, Ya, ya. 5 Desember. Nah, ya sama keterangan ya kata saya kan apa yang kita rasakan, lihat Iya. dan alami, dia jawab aja. Nah, Gitu. Pak Ismail, saya ingin mengajak Pak Ismail untuk berada pada posisi sebagai saksi yang diperiksa oleh penyidik Mabes Polri. Ingat nggak, satu saja saya minta sampel yang ditanyain oleh Mabes Polri atau oleh penyidik ke Pak Ismail, dan jawaban Pak Ismail apa? Sebagai rekonstruksi saja lah. Ya, Mabes itu ya mengenai kan tentang ya itu ya peristiwa. Terus awalnya dari mana, terus kejadian tanggal berapa. Ya semuanya saya jawab apa yang saya Nah, dengan tidak ditutupi, tidak ada yang ditutup-tutupi. ada, gitu. Oke Pak Ismail, saya juga dengar informasi, sekaligus juga saya minta klarifikasi dari Pak Ismail bahwa kan kita paham di kasus Vina itu, Vina Cirebon itu ada tim khusus. Dan saya dengar Pak Ismail juga didatangi oleh tim sus dari tim sus bentukan Kapolri, betul? Betul. Itu sebelum sidang PK juga. Sebelum sidang PK sudah didatangi Iya. tim sus Mabes Polri itu Iya, ya? saya di Lembur Pakuan di Subang Pak. Tim sus bentukan Kapolri. Iya. bukan tim sus. Iya. Nah, itu pas emang saya di Subang ya Pak. Mhm. Karena saya ditempatin di Subang kan waktu itu kan ada ancaman ya kan. Nah, saya itu diperiksa tuh Adi, Kudus ya Pak, saya sama Oki, 3. Bisa ingat berapa orang dari tim sus bentukan Kapolri itu? Banyak Pak, banyak banyak. saya nggak gitu Pak, banyak. Tapi ya nanya itu nyantai Pak, Ya, Nyantai. sama santai. gitu. Jadi ada Pak Dedi Maksudnya juga. nanya santai gimana? Bisa Ya nanya itu tentang yang kejadian Pak, tapi kan sambil guyonan gitu. Tapi ya kita kan mungkin Mabes kan ya polisi itu kan lebih pintar ya Pak. Jadi ya saya jawab ya padanya gitu. Saya mah ditanya jawab, ya kan, kalau ditanya diem gitu Pak. Nah itu Pak. Jadi ini mah informasi aja, ternyata kan tim sus bentukan Kapolri itu bukan hanya datang ke saya, enggak. Orang-orang yang kemungkinan berinteraksi di 2016, kemungkinan dianggap melihat peristiwa itu atau berinteraksi dengan teman-teman korban, itu juga ditanyain. Jadi kalau saya ngomong ada tim sus bentukan Kapolri memang bukan ngarang. Memang ada. Cuman memang kita nggak bisa sebutkan namanya, siapa namanya. Kita juga diharuskan merahasiakan mereka itu siapa, dari divisi mana, kita nggak boleh ngomong. Itu kan diem-diem. Itu diam-diam, makanya senyap. Makanya kita memang nggak bohong, saya benar. Ibu benar. Iya. Benar, Widi dan Mega juga didatangin, dan semua dilakukan sebelum sidang PK. Tuh. Sebelum sidang PK itu Iya. sudah didatangin. Gitu. Jadi tim sus bentukan Kapolri itu memang ada dan mendatangi orang-orang yang dianggap berinteraksi pada peristiwa itu, melihat di peristiwa itu. Gitu. Makanya boleh dong kita punya keyakinan, jangan-jangan tim sus bentukan Kapolri ini memang sudah punya kesimpulan, jangan-jangan kan kita yang, karena pertanyaannya mereka juga memberikan sampel. Oh iya, ini juga termasuk cerita Widi dan Mega. Widi dan Mega itu didatangi tim sus bentukan Kapolri jauh sebelum dia dihadirkan
sidang PK. Ya, sama. Kenapa mereka juga pede bersidang di sidang PK itu sebetulnya sih ya Pak ya. Iya, benar. Pak Ismail, untuk mempertegas keberadaan katakanlah tim khusus bentukan Kapolri, saya ingin tahu ke Pak Ismail, datangnya tim khusus bentukan Kapolri itu siang, malam, sore? Malam, Pak, habis isya kalau. Berarti cuma sekali ya Pak? Sekali. Berapa lama berinteraksi dengan beliau itu Pak Ismail? Sekitar kurang lebih ya 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam. Termasuk juga Oki dan Iya. Ade itu ya. Ya bareng pada saat itu ya, tidak dipisah-pisah. Dua, Ya. bisa bareng. Nah ini mungkin yang membedakan ya Pak ya. Bapak sekali, saya nggak dapat informasinya kalau Widi dan Mega tidak bareng di tempat yang terpisah, tapi ceritanya sama, baru dipertemukan keduanya. Kalau saya ada beberapa tempat yang karena kalau saya kan mainnya data Pak, main berkas, main apa gitu, jadi saya memang pertemuannya tidak 1 kali. Tapi kita pastikan tim khusus bentukan Kapolri itu ada ya Pak ya.